Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Berjumpa lagi pada pembelajaran fisika dengan Bapak Claude Fahrul Razi, SPD, MMPD, dalam lanjutan materi kita yang lalu, yaitu pada bab 7 tentang dinamika partikel. Kali ini kita akan membahas tentang dinamika partikel untuk tahap 2, yaitu tentang gaya gesek. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, apa yang dimaksud dengan gaya gesek? Yaitu gaya yang ditimbulkan pada dua buah benda yang saling bersentuhan dengan arah berlawanan dengan gerak benda. Jadi di sini anak-anakku, ketika misalnya sebuah partikel atau benda yang dikenai gaya kemudian bersentuhan dengan benda lain, maka ketika dia bergerak, maka arah gaya gesek itu selalu melawan daripada gerak benda. Nah, jenis-jenis gaya gesek yaitu gaya gesekan statis yang disingkat dengan Fs, yaitu gaya yang terjadi pada benda yang diam. Artinya benda itu belum bergerak, tapi baru tepat akan bergerak. Nah, pada kondisi itu adalah jika gaya yang dikerjakan 1 Newton, maka gaya geseknya juga 1 Newton. Maka pada kondisi itu benda belum bergerak, tapi baru tepat mau akan bergerak. Ketika misalnya gayanya ditambah 0,1 saja, maka benda itu akan bergerak. Maka pada kondisi itu adalah gaya geseknya adalah statis. Nah, persamaan-persamaan yang dirumuskan pada gaya gesekan statis, jika misalnya syaratnya itu adalah memenuhi bahwa gaya gesekan statis maksimum itu lebih besar sama dengan F. Nah, untuk menentukan gaya gesekan maksimum itu adalah tidak lain adalah hasil kali antara koefisien gesekan statis dikalikan dengan gaya normal. Nah, gaya normal itu adalah sama dengan massa kali percepatan gravitasi, sehingga persamaan untuk gaya gesekan statis dapat dituliskan atau dirumuskan dengan μs dikalikan dengan m dikalikan dengan g. Nah, selanjutnya adalah gaya gesekan kinetis atau disingkat dengan FK, adalah gaya gesek yang terjadi pada benda yang bergerak sehingga mengakibatkan kecepatan gerak benda menjadi berkurang. Sehingga pada gaya ini berlaku hukum 2 Newton. Artinya gaya gesekan yang berlaku pada benda yang sudah bergerak adalah gaya gesekan kinetis. Di sini karena sudah bergerak berarti sudah ada percepatan benda, maka dia berlaku hukum 2 Newton. Nah, syarat daripada sebuah benda atau partikel mendapat gaya gesekan kinetis adalah jika Fk maksimum itu adalah kurang dari gaya yang bekerja pada suatu partikel atau benda. Nah, gaya gesekan maksimumnya atau Fk maksimum dapat dirumuskan yang tadinya yang berlaku μs, karena di sinilah gaya gesekan kinetis, maka yang berlaku adalah μk kali n. Nah, sekali lagi gaya normal itu sama dengan massa kali percepatan gravitasi, sehingga persamaan gaya gesekan kinetis menjadi μk dikalikan dengan m dikalikan dengan percepatan gravitasi. Nah, di sini diberikan keterangan n itu adalah gaya normal, kemudian μs adalah koefisien gesekan statis, kemudian μk adalah koefisien gesekan kinetis. Nah, untuk menambah pemahaman dari persamaan-persamaan yang Bapak turunkan tadi, maka marilah anak-anakku kita akan mencoba untuk membahas sebuah contoh soal yang kaitannya dengan persamaan tadi. Misalnya sebuah balok kayu bermassa 2 kg berada di atas lantai datar. Jika diketahui koefisien gesekan statisnya adalah 0,8 dan koefisien gesekan kinetisnya 0,5 serta gaya mendatar F sebesar 25 Newton, maka ditentukan percepatan balok kayu tersebut. Nah, dari soal ini kita lakukan identifikasi apa-apa atau variabel apa saja yang diketahui dalam soal ini. Jadi diketahui di sini adalah massa dari soal 2 kg, kemudian μs atau koefisien gesekan statis 0,8, kemudian μk koefisien gesekan kinetis adalah 0,5, kemudian gaya yang bekerja pada balok kayu itu adalah sebesar 25 Newton. Nah, yang ditanyakan adalah percepatannya.
Karena percepatan disimbolkan dengan A, maka dituliskan seperti ini, A sama dengan tanda tanya di sini. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kita tentukan dulu apakah benda itu bergerak atau benda itu diam. Nah, kita untuk membuktikan itu maka kita menggunakan rumus koefisien, menggunakan rumus gaya gesek statis, yaitu mu S kali N. Nah, mu S nya tadi kita sudah tentukan dari soal adalah 0,8, kemudian massa bendanya 2, kemudian percepatan gravitasi kita pakai 10. Nah, 0,8 dikali 10 sama dengan 8 dikalikan 2, 16 Newton. Nah, 16 Newton ini kita bandingkan dengan gaya yang bekerja pada balok tadi 25. Berarti lebih besar gaya yang bekerja ketimbang gaya gesek yang bekerja pada balok itu. Maka otomatis kesimpulannya benda itu bergerak. Atau Fs kurang dari F, benda bergerak. Selanjutnya, untuk menentukan koefisien gesekan kinetis karena benda bergerak, maka mu k dikalikan M dikalikan G. Berarti 0,5 dikalikan 2 dikalikan 10. 0,5 kali 10 adalah 5, 5 kali 2 adalah 10 Newton. Nah, karena di sini adalah berlaku hukum 2 Newton untuk menentukan percepatan, maka dituliskan persamaan sigma F sama dengan M kali A. Berarti untuk percepatannya adalah A sama dengan F per M. Nah, di sini berarti kalau misalnya sigma F sama dengan M kali A, maka terlebih dahulu kita uraikan dulu gaya-gaya yang bekerja. Ini resultan gaya, jumlah gaya-gaya yang bekerja pada balok tadi. Nah, ketika bekerja gaya F, maka namanya gaya lawan ketika dia bergerak, yaitu gaya gesekan kinetis sama dengan M kali A. Nah, masing-masing kita uraikan. F di sini sama dengan 25 Newton diketahui dalam soal. Kemudian FK-nya melalui hasil perhitungan 10 dikurangi sama dengan 2 dikalikan A. Nah, setelah diselisihkan 25 kurang 10 sama dengan 15 sama dengan 2A. Berarti percepatannya adalah 15 per 2 sama dengan 7,5 meter per sekund kuadrat. Itulah percepatan balok kayu tersebut berdasarkan soal ini. Jadi saya minta kepada anak-anakku untuk diulangi kembali untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dari contoh soal ini. Nah, selanjutnya kita membahas tentang aplikasi hukum Newton. Nah, aplikasi hukum Newton di sini adalah saya contohkan pada sebuah lift. Ya. Jadi kita tahu bahwa lift itu ada yang bergerak ke atas, ada yang bergerak ke bawah. Dari contoh ini saya gambarkan lift itu ada orang di dalamnya, kemudian ada A di situ tanda panah ke atas, tanda panah ke bawah, berarti lift ini bergerak ke bawah. Nah, kalau dia bergerak ke bawah, maka sistemnya itu adalah ketika dia bergerak ke bawah, sigma F sama dengan M kali A. Kenapa kita menggunakan hukum 2 Newton? Karena memang bendanya bergerak, berarti ada percepatan di situ. Nah, di sini di dalam lift ini ada orang, berarti karena orang tersebut memiliki massa, maka setiap benda bermassa akan bekerja gaya yang selalu menuju pusat bumi, yaitu namanya gaya berat. Nah, karena ada ketika berlaku gaya berat, maka kaki orang ini mendesak lantai, ya, melawan daripada gaya berat tadi, yaitu gaya normal. Jadi gaya normal tidak bekerja di titik ini, tapi dia bekerja pada titik persentuhan antara kaki dengan lantai lift yang arahnya ke bawah. Nah, dari sigma F sama dengan M kali A, kita menjumlahkan gaya yang bekerja pada lift ini. Ya, karena ada dua gaya yang bekerja tetapi arahnya berlawanan, maka yang bekerja pertama adalah gaya berat, kemudian dikurangi dengan gaya normal sama dengan M kali A. Nah, untuk menentukan besarnya gaya normal, maka N ini menyeberang ke tanda sebelah menjadi positif, kemudian MA berpindah ke sebelahnya menggantikan posisi N dengan selisih. Sehingga gaya normalnya dapat dituliskan dengan N sama dengan W dikurang dengan MA. Nah, karena W di sini adalah massa kali percepatan gravitasi, maka persamaan di atas berubah menjadi N sama dengan mg dikurang dengan MA. Nah, untuk kita sederhanakan, maka M keluar
dikalikan dengan G dikurang dengan A. Nah kemudian di bawah ketika misalnya lift itu bergerak ke atas, berarti yang bekerja pertama itu adalah gaya normal atau gaya tegangan tali. Kalau kita anggap gaya normal, kita anggap sebagai tegangan tali, maka dikurangi dengan gaya W yang melawan dia, sehingga persamaan yang tadi sigma F sama dengan MA dapat dituliskan dengan N dikurang W sama dengan M kali A. Nah untuk mendapatkan informasi menentukan besarnya gaya normal, maka otomatis W di sini pindah ke sebelah berubah tanda tambah atau tanda jumlah, sehingga N sama dengan W ditambah dengan MA. Kalaupun diuraikan ini W menjadi MG, maka bisa juga dituliskan N sama dengan MG ditambah dengan MA dan seterusnya. Nah gaya normal ini namanya adalah berat semu di dalam contoh yang Bapak Guru contohkan ini dalam pergerakan lift. Selanjutnya untuk menambah pemahaman kita tentang gerak benda pada lift tadi, maka Bapak Guru memberikan contoh yang kedua. Misalnya seseorang dengan massa 60 kg berada dalam lift yang bergerak ke bawah dengan percepatan 1 meter per sekon kuadrat. Jika kecepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka ditentukan gaya desakan kaki orang pada lantai. Nah dari soal kita tuliskan yang diketahui. Massa benda diketahui 60 kg. Langsung saja kita menentukan W nya sama dengan M kali G, yaitu masanya 60 dikalikan dengan 10, berarti 60 kali 10 sama dengan 600 Newton. Kemudian percepatan bendanya itu bergerak ke bawah 1 meter per sekon kuadrat ke bawah. Nah yang ditanya adalah gaya normal atau gaya desakan kaki orang pada lantai lift. Nah kita karena dia sudah bergerak ke bawah, maka otomatis kita pindahkan saja persamaan yang tadi untuk pergerakan lift yang bergerak ke bawah, yaitu N sama dengan W dikurang dengan M kali A. Nah W nya sudah dihitung 600, masukkan di sini, dikurangi dengan 60 dikalikan dengan 1, maka otomatis hasilnya adalah 600 dikurang 60 sama dengan 540 Newton. Ya seperti ini contohnya digambarkan tadi, pergerakan lift ke bawah. Jadi tinggal kita pindahkan persamaan yang kita gunakan yang tepat sesuai dengan gambar ini. Demikian anak-anakku pembahasan kita sebagai lanjutan materi yang lalu. Semoga pembahasan singkat ini dapat memberi pemahaman kepada anak-anakku untuk mendapatkan pemahaman lebih tentang gaya gesek dan aplikasi hukum Newton. Untuk aplikasi hukum Newton yang lain nanti kita akan bahas pada pertemuan ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.